Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ista Fadila Sukma dari jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu art terapi atau terapi seni. Apa itu terapi seni? Adrian Hill yang merupakan seorang seniman asal Inggris adalah orang yang diakui sebagai orang pertama yang menggunakan istilah terapi seni untuk menggambarkan penerapan terapeutik dari pembuatan gambar. Kemudian, di sekitar waktu yang sama, Margaret Naumburg yang merupakan seorang psikolog juga mulai menggunakan istilah terapi seni untuk mendeskripsikan karyanya di Amerika Serikat. Pendekatan terapi seni Hill dan Naumburg sangatlah berbeda. Pada dasarnya, Naumburg memperjuangkan penggunaan seni dalam terapi, sedangkan Hill menganjurkan seni sebagai terapi. Dan kini, terapi seni telah berkembang menjadi dua untaian paralel, yaitu seni sebagai terapi dan psikoterapi seni. Dari perspektif kontemporer, terapi seni dapat didefinisikan sebagai bentuk terapi di mana membuat gambar dan objek memainkan peran sentral dalam hubungan psikoterapi yang dibangun antara terapi seni dengan klien. Kemudian, Asosiasi Terapi Seni Kanada dan Asosiasi Terapi Seni Nasional Australia mendefinisikan terapi seni adalah suatu bentuk psikoterapi yang memungkinkan ekspresi emosional dan penyembuhan melalui cara nonverbal. Misalnya anak-anak, tidak seperti kebanyakan orang dewasa, seringkali tidak dapat dengan mudah mengekspresikan diri mereka secara verbal. Sedangkan orang dewasa mungkin menggunakan kata-kata untuk mengintelektualisasi dan menjauhkan diri dari emosi mereka. Terapi seni memungkinkan klien untuk menerobos hambatan rumit untuk mengekspresikan diri dengan menggunakan bahan seni sederhana. Nah, lalu apa itu tujuan dari terapi seni? Tujuan terapi seni seringkali bervariasi sesuai dengan kebutuhan khusus individu yang bekerja dengan terapi seni. Terapi seni melibatkan seorang terapis yang mendorong klien untuk berbagi dan mengeksplorasi kesulitan emosional melalui pembuatan gambar dan diskusi, sehingga akan mengembangkan cara baru untuk memberi bentuk pada perasaan yang sebelumnya tidak terekspresikan. Salah satu profesi yang sering disalahartikan sebagai terapi seni sehubungan dengan penerapan seni terapeutik adalah terapi okupasi. Dua alasan utamanya adalah karena sejarah terapi seni dan terapi okupasi saling terkait erat, dan yang kedua, ada sejarah panjang terapis okupasi menggunakan seni sebagai modalitas terapeutik dalam kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara kedua profesi tersebut untuk memperjelas lebih lanjut apa itu terapi seni dan apa yang bukan. Kemudian, Atkinson dan Wells berdiskusi dan mengidentifikasi 4 area utama antara keduanya, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan terapi seni berlangsung di tingkat pasca sarjana, sedangkan terapis okupasi pelatihannya di tingkat sarjana. Yang kedua, penggunaan seni tunggal berbasis media. Terapi seni berkaitan dengan penerapan terapeutik dari salah satu atau lebih dari seni visual seperti lukisan, gambar, atau patung. Sebaliknya, terapi okupasi sering menggunakan berbagai macam media berbasis seni seperti drama, penulisan kreatif, dan musik. Ketiga, pentingnya melekat pada karya seni. Terapi okupasi cenderung menempatkan penekanan yang jauh lebih sedikit pada karya seni daripada terapi seni. Pada terapi seni, produk dan proses seni merupakan bagian integral satu sama lain, sedangkan pada terapi okupasi, karya seni yang sudah jadi umumnya dianggap sebagai kepentingan sekunder dari proses terapeutik. Dan yang keempat adalah tingkat arahan terbukti dalam pendekatan terapeutik. Sebagian besar terapi seni tidak menyarankan tema atau memberi arahan khusus tentang bagaimana bahan yang tersedia harus digunakan oleh klien. Sementara terapis okupasi mementingkan penggunaan media tertentu oleh klien. Komunikasi manusia bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, dan komunikasi menggunakan kata-kata adalah yang paling mendominasi di dalam masyarakat. Melalui kata-kata itulah kita berusaha membentuk dan memberi makna pada pengalaman. Beberapa pengalaman dan keadaan emosional tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan disinilah terapi seni menawarkan cara untuk mengatasi rasa frustasi dan sebagainya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dengan memberikan media alternatif untuk ekspresi dan komunikasi yang melaluinya perasaan dapat disampaikan dan dipahami.
Art terapi ini bisa dikatakan sudah akrab kita lakukan atau saksikan di kehidupan sehari-hari kita. Apa sajakah itu? Kegiatan-kegiatan tersebut adalah menggambar, melukis, dan merangkai bunga. Loh, merangkai bunga merupakan salah satu art terapi? Ya, karena merangkai bunga memerlukan kreativitas dan fokus untuk mendapatkan rangkaian bunga yang indah. Setelah berhasil merangkai bunga tersebut, akan memberi kepuasan tersendiri bagi individu yang merangkainya, dan melihat keindahan rangkaian bunga itu akan memberikan perasaan senang dan dapat memanjakan diri. Kegiatan selanjutnya adalah mewarnai gambar. Mewarnai gambar ini menjadi salah satu bagian dari art terapi, tidak hanya dari segi mewarnainya saja, tetapi gerakan yang dilakukan ketika mewarnai sebuah gambar dapat memberikan efek rileks. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi alat untuk melepaskan rasa emosi, mencapai rasa kepuasan batin, serta penyembuhan atau healing. Apalagi jika kita memang seorang pecinta seni, tentulah hal ini akan menjadi alat yang sangat tepat untuk menyalurkan ekspresi yang tidak bisa kita salurkan dengan kata-kata. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai art terapi, mulai dari pengertian hingga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.